Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Muhammad Natsir MPD dan Ibu Fevi Sunarti MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fani Febri Yozia dengan NIM 220031157 sebagai moderator. Dan langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baiklah, saya Widya Febrianti dengan NIM 22003161 sebagai pemateri 1. Yang pertama, pengertian masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang memiliki perbedaan suku bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat. Menurut J.S. Furnival, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Selain itu, definisi yang diungkapkan oleh Nasikun yaitu masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih tatanan sosial masyarakat atau kelompok yang secara kultural, ekonomi, dan politik dipisahkan atau diisolasi dan memiliki struktur kelembagaan yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, karakteristik masyarakat multikultural. 1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sosial. Keberagaman yang terdapat dalam masyarakat dapat membuat masyarakat membentuk kelompok tertentu berdasarkan identitas yang sama sehingga menghasilkan subkebudayaan berbeda satu dengan kelompok yang lain. Misalnya di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, dan Madura di mana ketiga suku tersebut hidup di Pulau Jawa dan memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Masyarakat yang beragam membuat struktur masyarakat pun mengalami perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Perbedaan struktur masyarakat itu dapat dilihat melalui lembaga-lembaga sosial yang bersifat tidak saling melengkapi. Misalnya pada Lembaga Agama Indonesia yang menaungi beberapa agama memiliki struktur yang berbeda. Lembaga-lembaga agama tersebut tidak saling melengkapi karena karakteristik dari keberagaman masyarakat agama pun berbeda. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama. Masyarakat yang beragam memiliki standar nilai dan norma berbeda yang diwujudkan melalui perilaku masyarakat. Hal itu disebabkan karena karakteristik masyarakat yang berbeda kemudian disesuaikan dengan kondisi lingkungan, fisik, dan sosial. Karena kondisi masyarakat yang beragam tersebut, kesepakatan bersama cenderung susah untuk dikembangkan. Yang keempat, relatif sering terjadi konflik. Perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik. Konflik yang terjadi bisa sangat beragam, mulai dari konflik antar individu sampai konflik antar kelompok. Hal ini bisa disebabkan oleh minimnya toleransi satu sama lain, baik antar individu maupun antar kelompok. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Jika masyarakat multikultural bisa terkoordinasi dengan baik, maka integrasi sosial sangat mungkin terjadi. Akan tetapi, integrasi sosial di masyarakat timbul bukan karena kesadaran, melainkan paksaan dari luar diri atau luar kelompok. Contohnya, aturan tentang anti-diskriminasi dalam penggunaan fasilitas publik. Selain itu, masyarakat memiliki ketergantungan dalam bidang ekonomi yang dapat mendorong terjadinya integrasi karena kebutuhannya. Contohnya adalah individu yang bekerja atau perusahaan lain membuat dirinya harus mematuhi segala aturan yang dibuat. Terjadinya kondisi patuh dan integrasi timbul karena adanya aturan yang mengikat individu dalam melaksanakan pekerjaannya dan hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Yang keenam, adanya dominasi politik. Kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat multikultural dapat memiliki kekuatan politik yang mengatur kelompok lain. Hal ini menjadi bentuk penguasaan atau dominasi
dari suatu kelompok kepada kelompok lain yang tidak memiliki kekuatan politik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya Febrianti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf karena kamera saya sedikit error, jadi tidak bisa hidup. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu unsur masyarakat multikultural. Unsur masyarakat multikultural yang pertama adalah terikat dengan kebudayaan. Masyarakat multikultural tidak akan bisa terlepas dari budaya yang ada. Kebudayaan adalah salah satu hal yang menandakan keberagaman tersebut. Begitu pula ketika melihat mata pencaharian dengan cara khas masing-masing daerah, baik budaya kerja ataupun jenis pekerjaannya. Yang kedua, merujuk pada keragaman. Masyarakat yang dikatakan multikultural ketika terlihat ada keberagaman di daerah tersebut. Keberagaman merupakan salah satu unsur yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat multikultural. Masyarakat yang menyadari keberagaman tersebut juga akan meningkatkan rasa toleransi terhadap sesama manusia. Yang ketiga, solusi atas keberagaman. Keberagaman yang ada pada titik tertentu akan ditemukan solusi agar tidak selalu menjadi konflik yang ada di masyarakat. Setiap ada konflik pasti ada solusi. Solusi tersebut juga muncul dari hasil pemikiran masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung. Materi keempat adalah tentang wilayah. Wilayah sistem sosial masyarakat multikultural adalah wilayah yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, wilayah tersebut terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda seperti suku, agama, ras, bahasa, adat, seni, dan sebagainya. Yang kedua, wilayah tersebut memiliki interaksi sosial yang dinamis, saling menghormati dan toleran antara berbagai kelompok masyarakat yang berbeda budaya. Yang ketiga, wilayah tersebut memiliki kekayaan dan keberagaman budaya yang menjadi sumber daya dan potensi untuk pembangunan. Yang keempat, wilayah tersebut memiliki tantangan dan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya seperti diskriminasi, stereotip, prasangka, dan dominasi. Beberapa contoh wilayah sistem sosial masyarakat multikultural di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia yang menjadi tujuan banyak perantau dari berbagai daerah. Jakarta memiliki penduduk yang beragam suku, agama, ras, dan budaya seperti Betawi, Jawa, Sunda, Batak, Tionghoa, Arab, India, dan lain-lain. Jakarta juga memiliki berbagai macam tempat ibadah seperti kebudayaan, festival, dan kuliner yang mencerminkan keberagaman budayanya. Yang kedua adalah Bali. Bali adalah satu provinsi dengan destinasi wisata terkenal di Indonesia yang memiliki keunikan budaya. Bali memiliki penduduk yang mayoritas beragama Hindu, tetapi ada juga yang beragama Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain. Bali juga memiliki berbagai macam upacara tradisi, seni, dan arsitektur yang khas dan menarik seperti pura, tari, wayang, gamelan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Papua. Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luas terbesar dengan keanekaragaman hayati terkaya. Papua memiliki penduduk yang terdiri dari ratusan suku dan bahasa yang berbeda seperti Dani, Asmat, Yali, Me, Biak, dan lain-lain. Papua juga memiliki berbagai macam adat, pakaian, senjata, dan rumah, dan tato yang beragam dan khas, seperti boneka, panah, honai, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian dari saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmita Juliandori. Selanjutnya kepada Nurul Fazira. Sebagai pemateri ketiga, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu tentang potensi pendidikan. Potensi pendidikan masyarakat kultural adalah peluang untuk dapat dimanfaatkan dari pendidikan yang menghargai dan mengakui keanekaragaman budaya, etnis, agama, dan perbedaan lainnya dalam masyarakat. Beberapa potensi pendidikan masyarakat kultural adalah: 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan zaman dan lingkungan global. 2. Membangun kesadaran, menghargai, dan toleransi terhadap perbedaan dan keanekaragaman yang ada di masyarakat, sehingga dapat memecahkan dan mengatasi konflik, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Yang ketiga,
menciptakan kehidupan yang harmonis, demokrasi, dan inklusif dalam masyarakat yang majemuk dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan. Yang keempat, mendorong kreativitas, inovasi, dan kerjasama antar berbagai kelompok budaya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang kelima, memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan pengalaman peserta didik tentang berbagai aspek budaya, etnis, agama, dan perbedaan lainnya yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk layanan pendidikan. Bentuk-bentuk layanan pendidikan masyarakat kultural adalah berbagai cara untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang beragam. Layanan pendidikan masyarakat kultural bertujuan untuk menghormati, mengakui, dan menghargai keragaman budaya dalam masyarakat, serta mencegah diskriminasi dan marginalisasi. Beberapa contoh layanan pendidikan masyarakat kultural adalah satu, sekolah inklusif, yaitu sekolah yang menerima dan mengakomodasi semua siswa tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, kemampuan, dan kondisi lain. Sekolah inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua siswa, serta mengembangkan sikap toleransi, empati, dan kerjasama antara siswa yang berasal dari berbagai budaya. Sekolah inklusif juga memiliki kurikulum, metode, media, dan evaluasi yang sensitif terhadap keberagaman budaya. Yang kedua, pendidikan non-formal adalah pendidikan yang dilakukan di luar sistem pendidikan formal seperti kursus, pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan. Pendidikan non-formal bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghadapi tantangan hidup serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Pendidikan non-formal juga menyediakan layanan pendidikan yang fleksibel, relevan, dan terjangkau bagi masyarakat yang berasal dari berbagai budaya. Kemudian ada pendidikan informal, yaitu pendidikan yang terjadi secara alami dan spontan dalam kehidupan sehari-hari, seperti melalui keluarga, teman, media, lingkungan, dan pengalaman. Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berguna untuk hidup, serta memberikan karakter dan identitas diri. Pendidikan informal juga merupakan sumber belajar yang kaya dan beragam bagi masyarakat yang berasal dari berbagai budaya. Kemudian ada pendidikan multikultural, yaitu pendidikan yang mengintegrasikan berbagai aspek budaya dalam kurikulum, metode, dan media, dan evaluasi. Pendidikan multikultural bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, toleransi, dan kerjasama antar siswa yang berasal dari berbagai budaya. Pendidikan multikultural juga memiliki 5 dimensi, yaitu dimensi integrasi, dimensi konstruksi, dimensi pengurangan prasangka, dimensi pendidikan yang sama, dan dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul Fazira sebagai pemateri ketiga. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11 tentang mengenai topik materi tentang pendidikan multikultural. Saya sebagai moderator, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.